Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pujian hanya milik Allah semata. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu itu bukan kemaslahatannya ke orang lain, akan tetapi kemaslahatannya, manfaatnya kembali ke siapa? Ke dirinya sendiri. Karena apa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nuniyahnya, Al-Jahlu da'un kitalun, bodoh tentang agama itu adalah penyakit kronis, penyakit yang membunuh. Jadi siapa yang senang kalau dirinya kena penyakit yang kronis yang ada dalam tubuh kita? Gak akan ada yang rela, kan? Gak akan ada yang rela kalau dirinya kena penyakit kronis. Tapi anehnya banyak yang seneng kalau dirinya itu bodoh. Padahal kalau ditimbang-timbang secara akal, penyakit yang menimpa kepada dia di badannya paling banter mati. Setelah mati selesai urusan, ya enggak? Tapi kalau urusannya itu bodoh tentang agamanya dan dia bisa membinasakan apa? Hidup dan hatinya, itu apakah selesai di dunia? Enggak selesai di dunia. Di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan saya bisa sampaikan begini, Ibnul Qayyim menggambarkan bodoh itu begini, Pak. Sekarang kita punya tumbuh-tumbuhan, pohonnya itu pohon yang tidak bisa dimakan, Pak. Pohon yang nggak bisa dimakan, terus berbuah. Pertanyaan saya, buah dari pohon yang jelek, buahnya pasti akan jelek, ya Pak, enggak Pak? Oke, sepakat itu? Sepakat. Kita itu kalau bodoh itu adalah ibaratkan pohon yang jelek, maka buah dari badan kita yang bodoh itu pasti jelek. Omongannya ngawur karena bodoh, perbuatannya ngawur karena apa? Bodoh. Semua yang muncul dari dia semuanya ngawur karena bodoh. Siapa yang rela dengan ini? Gak ada yang rela, Pak. Kalau tahu kan, kalau tapi masya Allah kaum muslimin ini lebih suka bodoh, malas belajar, menghadiri majelis ilmu, malas banget. Nah, teman-teman semuanya perlu diperhatikan, kita hidup di dunia, butuh dunia apa enggak? Butuh dunia kan Pak ya? Siapa yang enggak butuh dunia? Ngaco. Butuh dunia. Pertanyaan kedua, kita besok di kuburan butuh apa? Butuh amal. Kita cari duit, kita cari dunia untuk hidup. Kita ngaji untuk apa? Untuk apa? Untuk mati. Untuk mati. Nah,
Di antara poin penting yang kita pelajari adalah kaidah. Saya bahas kaidah, Pak, karena kaidah itu penting. Kaidah dalam berkeluarga. Gimana keluarga kita itu bisa sejuk, bisa adem, bisa tentram. Itu gimana caranya? Dan ini penting di dalam seseorang yang mau berkeluarga atau sedang berkeluarga. Bagaimana dia akan menikmati keluarga yang itu adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana dia akan bisa menikmati indahnya keluarga, indahnya hidup sama anak dan istri? Bagaimana dia akan bisa menikmatinya? Ada sebuah kitab menerangkan seseorang itu pernah menikah selama 25 tahun, Pak. Dari awal pernikahan sampai 25 tahun tidak pernah merasakan lezatnya hidup sama istri. Nggak pernah merasakan nikmatnya berkeluarga. Sampai dia mengatakan, ada nikmatnya keluarga itu apa sih? Apa sih gitu kan? Padahal Pak, ini logika saya ini. Orang punya istri itu melarat apa enggak? Melarat apa enggak? Melarat, Pak. Melarat banget. Apalagi istrinya satu ya, udah melarat, 2 tambah melarat, istri 3 tambah melarat, istri 4 tambah melarat. Melarat dari mana? Ketika Anda sendirian, nyaman, kerja nggak kerja nyantai, nggak punya tanggung jawab, tinggal tidur, makan tidur, cari duit sebentar selesai. Kalau punya istri, banting tulang dibanting-banting, Pak. Malang mikir, hujan kehujanan, panas kepanasan, mikir apa? Mikir cari nafkah. Belum lagi pendidikan anak, pendidikan istri, stres itu sudah. Tapi kenapa antum kok semangat nikah? Apa yang antum bayangkan, Pak? Pasti kita punya bayangan akan tentram, akan bahagia. Anda pahami lezat banget gitu kan? Karena kelezatan yang Anda angan-angankan, taruhannya nyawa, taruhannya melarat, taruhannya apa antum lakukan demi sebuah kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana orang ini 20 tahun, 25 tahun, Pak, nggak pernah merasakan enaknya pernikahan itu apa sih? Kok bisa geger terus, Pak? Geger, urip hidup suami istri itu geger terus, tengkaran terus. Apa permasalahannya? Karena nggak ngerti kaidah-kaidah dalam rumah tangga. Nggak ngerti kaidah-kaidah dalam rumah tangga. Nah, ini kita pelajari, ada kaidah-kaidah dalam berumah tangga. Kenapa kita belajar kaidah, Pak? Kaidah itu penting. Bangunan, Pak, rumus. Kita itu kalau belajar permasalah nggak bakal ketemu, waktu kita habis. Tapi kalau kita belajar kaidah itu rumus, antum mempelajari rumus, tinggal dikembangkan. Mudah, insya Allah paham ya. Nah, saya lagi ini ada 35 kaidah, Pak. 35 kaidah di dalam apa? Rumah tangga biar sejuk, tentrem. Itu 35 kaidah. Nggak mungkin 2 jam, Pak. Sedangkan harus kita pelajari. Berarti butuh dauro ini. Butuh dauro. Dan saya pengen ngajar itu rumusannya. Saya nggak pengen ngajarkan permasalahan, nggak, tapi rumus yang belajar akademik ngerti rumus ya. Pentingnya dirumus, Pak. Pokoknya rumusnya gitu penting.
Nah, dicatat Pak ya, dicatat baik-baik. Dapat 3, alhamdulillah 2 jam kan. Besok lagi 3 lagi. Ustaz, nunggu antum cerai, kita sudah cerai Ustaz. Tunggu cerai ya. Ya, tem ya, insya Allah. Kaidah pertama, hendaknya suami istri memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Itu Pak, kaidah pertama. Suami istri memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Dah, ditulis belum? Tak tunggu Pak, saya nyantai aja. Yang penting tulis. Rumusannya ditulis dulu. Suami harus memperbaiki. Kok sudah ngantuk Mas? Mas, oh, Mas ngantuk Mas. Alhamdulillah. Ditulis Mas, nanti hilang nih. Ayo uduk dulu Mas, uduk dulu biar ngantuk. Udah jelas ya? Nih kita sepakat ya, kalau ngantuk dibangun ya. Sepakat ya ini? Ya wes, kalau sepakat jadi kalau saya tegur jangan marah-marah ya. Ya, jangan ngantuk. Pemain bola nggak ada yang ngantuk Pak. Ada nggak pemain bola yang ngantuk? Nggak ada. Pemain ngaji? Iyalah, kalau pemain ngaji banyak yang ngantuk. Kalau pemain bola nggak ada yang ngantuk. Iyalah. Kalau pemain bola ngantuk, aib apa enggak? Aib apa enggak? Pasti sampean komentar Pak, main bola kok ngantuk? Ya iya, masuk bolanya ke koper semua, kiper semuanya itu. Nah gimana mau ngantuk? Kalau kita ngantuk Pak, bolanya masuk terus itu, lewat, enggak nempel ngotak, lewat. Itu namanya ngantuk. Jelas ya? Perhatiin Pak ya. Gimana cara nalar, tahu nalar? Cara nalar, cara berpikir keutuhan keluarga, kedamaian keluarga itu dengan Allah itu apa hubungannya? Nih, atau perhatikan dulu. Ini kita rumus ya. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan ketentraman? Jawabannya siapa? Allah. Siapa yang ngasih kedamaian hidup? Allah. Siapa yang bisa mengakrabkan suami istri? Allah. Sepakat ini semuanya? Baik. Kalau sepakat, gimana caranya Allah akan memenuhi poin-poin A tadi, sedangkan kamu bermaksiat kepada Allah? Maksud akal enggak? Belum dalil Pak, saya nanti sampaikan dalil. Ini saya berpikir secara logika dulu. Orang Tangerang kan pintar-pintar, jadi saya pakai logika dulu nih. Main logika dulu. Sekarang saya contohkan, saya sebagai orang tua, saya punya anak 3. Yang satu taat, yang satu setengah taat, yang satu bandel. Ketika anak yang taat ini Pak minta duit ke saya, gimana logikanya? Saya kasih. Jangan bahas adil Pak, nanti dulu belakangan. Ini masuk logika dulu. Ketika anak ini yang taat selalu patuh, dikasih tahu nurut, pokoknya patuh polis. Ketika dia minta, Abi, saya butuh sepeda motor, gitu Pak ya. Insya Allah Pak, terketuk hati orang tua akan memberikan. Kalau setengah nakal setengah patuh ini saya mikir Pak ya, masih mikir. Yang bandel enggak. Orang tua pas jawabannya enggak. Kenapa? Lah lu bandel. Kalau Anda terbayang ini, maka pemahamannya ketika Anda taat kepada Allah, ketika suami taat kepada Allah, ketika istri taat kepada Allah, apa yang terjadi?
Allah lah yang memberikan ketentraman, Allah lah yang memberikan kedamaian, Allah lah yang mengakrabkan antara suami istri. Permasalahan-permasalahan akan terselesaikan dengan mudah dikarenakan masing-masing itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deal T. Logika kedua atau dalil kedua, ada seseorang datang ke Hasan Al-Basri menyampaikan keluhannya. Apa keluhannya? Ketika aku awal menikah, saya itu rindu banget ke istriku, baru kemanten anyar, apa? Baru anyar, baru gitu kan, biasa. Tapi sekian lama ini kok hilang rasa cinta, rasa rindu itu kok hilang. Apa obatnya? Dan kayaknya terjadi sama kita semuanya kan? Ya, ibu-ibu kangen gak sama suaminya? Enggak. Ya kangen kalau butuh duitnya aja. Suami juga begitu. Suami mana kangen sama istrinya? Kangen pas butuh aja. Kalau gak butuh itu enggak. Ini real Pak, real. Saya juga suami gitu kan ya. Saya juga suami. Jadi saya merasain ini. Kenapa ini hilang gitu kan? Kenapa ini hilang? Seharusnya semakin lama semakin apa? Rindu, semakin sayang, semakin seneng. Tapi ini kemana ini semuanya? Ini kemana ini semuanya? Maka Hasan Al-Basri menjawab, wes gini aja, uqdud basaraka, tundukkan pandangan kamu selama seminggu. Wis selama seminggu kamu tuh nundukkan pandangan kamu, jangan lihat wanita yang gak mahramnya. Wis setelah itu kembali ke sini. Bener Pak, seminggu itu nundukkan, pokoknya nggak lihat wanita yang nggak mahramnya, tunduk terus Pak. Apa yang terjadi? 1 minggu setelahnya dia kembali kepada imam dan menyampaikan, Allah telah mengembalikan apa? Rasa cinta, rasa sayang kepadaku sebagaimana semula. Berarti masalahnya apa? Taat. Nah, laki-laki keluar lihat perempuan, bahkan laki-laki kok lebih cantik daripada istriku ya. Ya benar, ya enggak. Jadi kita ini sudah kenyang di luar Pak. Karena kenyang di luar sudah nggak nafsu lagi di rumah. Ibaratkan makan perut. Ketika Anda di luar itu lapar, pasti kangen di rumah. Di luar kita udah penuh. Di luar kita sudah kenyang dengan wanita-wanita yang kita lihat. Bahkan kita udah menikmati wanita-wanita di luar. Berarti sudah nggak nafsu lagi kalau udah pulang. Deal sekarang gini. Anda kerja lapar dari pagi nggak makan Pak. Terus Anda makan di warung sampai kenyang. Kira-kira ke rumah nafsu makan apa enggak? Ditawari istri, enggak. Oh, udah kenyang. Sama aja kita udah melihat wanita cantik, udah kenyang dengan wanita cantik, udah wis enak. Pulang. Waduh, istri kok elek gini caca. Gambarannya Anda sudah makan di warung, makanannya enak, di rumah hanya disiapin apa? Nasi sama kerupuk. Kira-kira mau makan apa enggak? Nggak bakal mau makan karena Anda sudah makan di warung, makanannya enak. Sudah jelas? Nah, maksud di akal nggak ini? Praktekan. Tapi kalau Anda lapar banget Pak, lapar banget, maka kerupuk sama nasi disikat Pak. Oh, lapar kok. Ya, kerupuk sama nasi disikat, habis karena lapar. Sebagaimana Anda dari pagi nggak pernah lihat wanita,
nggak pernah lihat wanita kelaparan Pak, istri loh Pak, nggak mandi nggak apa, disikat. Istri nggak mandi nggak ngapain, disikat, nggak usah nunggu mandi, aku sudah kelaparan nih. Begitu logikanya. Walaupun elek-elek gak ada masalah Pak, gitu kan. Karena itu halal bagi dia, dan halal bagi dia itu sebuah kelezatan, walaupun sejatinya itu wanita elek, orang masalah. Namanya orang lapar tuh makan semuanya udah. Berarti permasalahannya adalah kita sudah kenyang di luar, sehingga tidak nafsu di rumah, nggak kangen di rumah karena kita sudah kenyang kemaksiatan di luar. Istri juga begitu Pak, istri nonton HP wae. Yang ditonton siapa? Laki-laki yang ganteng-ganteng. Kok ganteng ya laki-laki nih. Lihat istri kok, suami kok elek banget, udah pesek, udah hitam, gendut lagi esel. Ya udah puas di dalam HP Pak, udah puas. Sudah puas lihat HP laki-laki, udah puas. Mana mau kangen sama kamu, apalagi kamu tuh elek gitu. Nggak bakal lah. Jadi istri ya harus taat sama Allah, tundukkan pandangannya, biar rasa cinta dan kangen itu apa? Muncul kembali. Istri gak pernah lihat laki-laki Pak, ya kan, di rumah aja otomatis kangen. Seorang kangen laki-laki kan, kangen suami kan, walaupun suaminya welek, suaminya gendut, suaminya wes, kalau masalah itu suamiku tak ketkan aja gitu. Nah, walaupun gak ada duitnya gak ada masalah lah, karena lagi kangen kan gitu loh. Jelasin insya Allah. Jelas lah ya? Baik. Perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimallahu mra'an qama minal laili. Semoga Allah itu merahmati seorang suami. Suami ini qama minal laili, bangun malam. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya. Suami bangun malam, kemudian bangunkan istrinya. Fa'in abad, jikalau istrinya itu enggan, nggak mau bangun, rosya wajah bilma, dia ciprati, dia semprot wajahnya dengan air. Coba lihat, suami yang semisal ini saling ta'awun, tolong menolong, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terjadi apa? Allah akan merahmatinya, Allah akan menyayanginya, akan turun kasih sayang antara keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya bangunan kasih sayang itu harus apa? Saling taat. Bangunan kasih sayang antara keduanya itu harus saling taat. Dilwa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, qala ahadus salaf, telah berkata seseorang dari salaf, inni la'asi, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fara'aitu khuluqa dabati wa imra'ati, sungguh aku itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah aku maksiat, maka aku melihat akhlak istriku dan akhlak tungganganku itu justru malah nggak patuh sama aku. Maka lihat, istri itu nggak patuh kepada suaminya gara-gara apa? Suaminya bermaksiat kepada Allah. Coba aja sampean chattingan sama perempuan yang tidak mahramnya, baik Anda itu ustadz atau nggak ustadz, hati-hati chattingan Pak. Terus sama rasakan, istri ini kok berbeda ya sekarang ya. Ya jelas berbeda karena Anda maksiat.
Jadi ini poin, jangan nyalakan istri kalau istri itu nggak taat sama kamu. Ini istri apa ini nggak taat, disuruh begini-begini nggak mau, ngeyel aja itu. Anda harus berpikir, kenapa istri itu nggak taat kepada itu, kenapa? Apakah penyebabnya dari saya, dari istri? Bisa jadi penyebabnya adalah kamu sendiri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau maksiat, engkau pacaran dengan perempuan yang lain. Engkau sudah senang dengan karyawan kamu. Engkau sudah senang dengan apa? Teman kerja kamu. Ada apa? Sudah ada hubungan senang. Buktikan sekarang. Pak, saya nanya boleh? Berapa Anda tahan di telepon istrimu? Tahan 5 menit? Tahan nggak? Masih tahan 5 menit? Atau sudahlah sudahlah sayang, capek telingaku. Tapi kalau di telepon wanita lain, bertahan setengah jam? Oh iya Pak, setengah jam bertahan Pak. Di telepon istrinya sendiri tuh lo nggak tahan, sudah capek telinga. Harusnya kan kita Pak lebih tahan di telepon istri. Kalau di telepon wanita lain harusnya dibatasi. Sudah. Semenit aja ya gitu kan. Karena ini nggak halal bagi saya kan gitu kan. Tapi kalau di telepon istrinya itu ya Allah. Iya Ustadz, kalau istrinya itu minta duit aja, makanya saya nggak tahan. Beda babnya lah. Ini lagi kangen sama kamu lah. Masa kamu nggak kangen sama istri? Nah itu bukti, kenapa? Rasa cinta kita dengan istri itu kita udah berkurang jauh. Buktinya ketika ditelepon kita males ngangkat. Tapi kalau ditelepon orang lain semangat untuk mengangkat. Mana kecemburuan, mana rasa cinta dalam diri kita kepada istri, mana? Tidak ada lain kecuali karena apa? Jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah pertama bisa dipahami? Ada pertanyaan di sini? Masuk di akal? Saya akan buka pertanyaan per satu kaidah biar nggak lupa. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ini diam ini tanda paham atau tanda sungkan bertanya atau nggak ada pertanyaan? Meresapi. Oh ya wis, meresapi wis. Kaidah kedua. Baik ya, kaidah yang kedua, hendaknya ada keterusterangan. Hendaknya ada keterusterangan. Keterusterangan antara apa? Suami istri. Istri itu seneng apa? Disampaikan. Suami itu nggak seneng apa, disampaikan. Itu namanya mana? Keterusterangan. Jadi ini harus dipahamkan ke istri. Istri, saya itu nggak seneng kalau kamu tuh begini. Istri juga itu sampaikan, wahai suamiku, aku tuh nggak seneng kalau kamu tuh begini. Ada bentuk keterusterangan, Pak. Kenapa ini saya jadikan kaidah kedua? Bagaimana kita itu mau memperbaiki kesalahan kalau kita nggak tahu apa yang dia tidak sukai,
dan apa yang saya sukai. Bagaimana istri akan bisa menjadi wanita solihah, tidak menyakiti, tidak melanggar, kalau dia nggak ngerti apa yang disukai oleh suami dan apa yang dibenci oleh suami. Begitu juga sebaliknya. Maka istri harus menjelaskan kepada suami, aku lu nggak senang begini, nggak begini, nggak suka, aku nggak suka. Suami juga begitu, saya nggak suka begini. Sampaikan, Pak. Karena ini sumber ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, harus ada keterus-terangan. Sampaikan, jangan diam. Contoh, istri kalau masak selalu asin dan Anda nggak seneng asin, Anda diem aja sambil mencucu. Terus istrinya bingung, kamu kenapa mencucu gitu kan, stres istrinya itu. Tiba-tiba diem gitu, ya nggak bisa nyambung, Pak. Sampein dengan bahasa halus, wahai istriku, masakan kamu enak gitu kan, cuma jangan asin-asin, saya nggak suka asin. Selesai sudah, gitu disampaikan. Jangan kok diem aja gitu, nggak ketemu, Pak. Contoh kedua, istri itu nggak suka kalau suaminya itu nggak sikat gigi kalau lagi mau tidur. Terus dia nggak ngomong, jadi ketika mau tidur itu baunya nggak enak. Terus istri gimana rasanya gitu, Pak? Polemik baru kalau kamu nggak sampaikan. Mau nyampaikan malu, mau nyampaikan takut, ya nggak usah takut. Loh, gimana? Sampaikan dengan pelan, dengan lembut. Begini loh. Contoh lagi, suami istri nggak suka kalau pakai minyak wangi yang aromanya minyak wangi misik, jadi kayak orang mati aja gitu, atau minyak wangi melati gitu kan, nggak seneng dia. Terus suaminya seneng melati, istrinya nggak seneng, jadi istri diem aja ketika ada bau melati, dia mau muntah-muntah tapi diem aja. Suami juga nggak pengertian, nggak nanya. Ya nggak ketemu, Pak, harus disampaikan. Diterima nggak diterima belakangan. Contoh lagi, suami pengen poligami, contoh nih, sampai nggak mau makan, lihat istrinya itu pengen marah aja gitu kan, hari-hari gitu aja ya. Si istri bingung, ini kamu itu kena jin atau apa gitu kan. Ya sampein, diterima istri nggak diterima istri belakangan, sampein dulu, wah istriku kayaknya aku butuh poligami. Kata istri, janganlah Kang, janganlah Bang, janganlah Mas. Sudah, kalau nggak boleh ya sudah, baikan lagi. Berarti belum boleh. Jangan kok diem terus marah-marah, ya nggak ketemu lah Pak urusan begini diem. Rumah tangga itu butuh keterus terangan. Jangan terus terangan. Terus terang itu menjadikan damai keluarga. Jangan diem aja. Bisa dipahami insyaallah? Nah, kaidah ketiga, Pak, insyaallah. Kaidah ketiga, kaidah ketiga, harus ada kelapangan dada di dalam meminta atau menuntut sesuatu. Masing-masing istri harus lapang dada di dalam menuntut sesuatu ketika tidak dikabulkan. Ini penting ini. Contoh, jadi suami nggak boleh kaku, istri juga nggak boleh kaku di dalam meminta sesuatu.
meminta sesuatu Pak, itu nggak mesti harus diturutin. Kalau nggak diturutin marah, ini namanya kaku, keras kepala. Di dalam rumah tangga nggak boleh ego itu dijalankan, nggak boleh. Di dalam rumah tangga itu nggak boleh ego itu dinomorsatukan, nggak boleh. Yang kita pikirkan bukan ego, tapi yang kita pikirkan adalah keluarga. Makanya ketika suami meminta kepada istrinya dan belum diturutin, belum dikabulkan, Anda cabut, ya sudah, nggak apa-apa. Ketika istri juga begitu. Contoh, istri minta AC di rumahnya, Bang, beliin AC lah, ini gini. Kata suami, iya insya Allah gitu. Insya Allah tok Pak, terus seminggu, insya Allah. Nggak usah Anda, pokoknya AC. Iya, suami kami tuh belum punya duit itu beli AC, tapi istri nggak mau tahu, pokoknya harus ada AC. Ini gara-gara kayak gini tengkaran apa enggak? Tengkar. Terus gimana? Ya sudah, Bang, kalau ada duit AC ya. Iya sudah, alhamdulillah. Istri legowo, nerima lapang dada ketika suami belum mengabulkannya. Tapi kalau istri nggak mau Pak, pokoknya harus, karena ada sebagian istri yang keinginannya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, marah-marah. Ini bukan level ibu kayak gini. Ibu kok karakter kayak gini, dirubah. Kasihan anakmu nanti. Harus dirubah. Kalau kamu kayak gini, ini gimana nanti nasib anakmu? Kasihan nanti ini, namanya nanti apa? Berseri nanti ini. Seri pertama ibu, seri kedua anak, seri ketiga anaknya anak, terus berantai. Kalau nggak diputus mulai sekarang wahai ibu, watak-watak yang kayak itu harus dirubah, karena itu akan berefek kepada anakmu. Kasihan Pak anak. Jadi anak ini akan nyontok karakter ibu. Nah kalau ibunya karakternya kayak gitu, itu kasihan nanti anaknya. Maka harus dirubah mulai sekarang. Jadi nggak mesti tuntutan kamu itu, permintaan kamu itu harus dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan marah-marah, nggak mau ngasih jatah, ya, nggak mau masak, nggak mau apa lagi. Ini lo macam apa kayak gini, tinggalin watak kayak gini, kasihan. Kalau pengen keluarga jadi harmonis. Istri minta tetangganya beli kulkas yang baik Pak ya. Istri minta, pokoknya aku beli kulkas yang kayak gitu. Yo iya, orang duitnya nggak ada duitnya kok. Ya sabar, tanazul Pak, lapang dada, mencabut apa yang dia inginkan. Tanazul. Yang ngantuk ya, ngantuk. Sepakat loh ya. Ngantuk dibangunin lo ya. Ya. Dah, suami sekarang nuntut istrinya. Biasa apa? Tuntutan istri ke suami ke istri apa? Masakan apa Pak? Woi, nah gitu ya. Gampang ibu, duitnya mana? Minta masakan enak, duitnya mana? Ya ibu ya. Oh duitnya hanya ngasih 50.000, minta masakan enak gimana gitu. Ya nggak gitulah. Artinya gini. Ya suami itu pinginnya istri itu kan ya cantik, ya rumah bersih kan itu ya, tertata rapi. Suami datang gitu sudah siap semuanya, istri sudah mandi kan itu kan, itu biasa keinginannya apa? Suami. Wajar, manusiawi gitu. Tapi ketika tuntutan tadi, permintaan tadi belum jalan, karena keadaan istri, anaknya banyak,
terus apalagi ya harus ngurusin ini dan itu. Ya sudahlah Pak, Bapak sabar. Kenapa kok sabar? Terus mau diapain? Mau tengkaran? Mau cerai? Gara-gara itu ya sudah sabar. Besok lagi disampaikan. Gitu lagi sabar Pak. Mau diapain? Kalau memang kalau tuntutan seorang istri harus begitu kan. Tapi ketika istri masih belum bisa merespon apa yang engkau inginkan, tidak ada cara kecuali kita harus sabar dulu tanazul, lapang dada untuk meminta. Udah lapang dada, ya besok lagi kita akan minta, sampaikan dengan baik. Jadi jangan ketidak terpenuhinya saat itu bikin geger. Ini jangan. Tahan marahmu. Suami kadang-kadang, kamu kenapa kok gak mandi? Kamu kenapa rumah masih kotor? Dimarahin istrinya Pak, ini geger. Memang tugas istri begitu, iya ngerti. Tapi keadaan itu mesti harus satu paham. Gitu loh. Kalau kita pengen keluarga ini bahagia, kita harus mengalah. Kita harus lapang dada. Itu. Terusnya kaidah berapa sekarang? Keempat. Wahai suami istri, ketika ada masalah, selesaikan dengan kalian berdua. Jangan Anda keluarkan ke orang lain. Ini kaidah. Baik ke mertua, baik ke paman, baik ke yang lain, jangan. Selesaikan dengan suamimu sendiri. Selesaikan dengan istrimu sendiri. Selesaikan Pak. Kenapa begitu? Perlu dicatat wahai suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu adalah pakaian untukmu dan kamu suami adalah pakaian istri. Kenapa istri digambarkan oleh Allah sebagai pakaian dan suami adalah pakaian untuk istri? Kenapa begitu? Dikarenakan pakaian itu penutup aurat, penutup kekurangan. Maka apapun yang menjadi kurangnya suamimu dan apapun yang menjadi kurangnya istri kamu, yang tahu adalah suami istri. Tidak perlu dikeluarkan orang lain. Kalau Anda laporkan kepada mertua kamu, ke orang tua kamu, berarti Anda tidak amanah. Dan kalau sudah tidak amanah, pasti lebih banyak masalah lagi. Terkadang Pak, masalah itu kecil sebenarnya masalah. Tapi karena dia dapat bumbu dari orang lain, jadi besar. Ini saya contohkan Pak, saya contohkan. Suami istri lagi masalah sama suaminya nih. Terus dia laporan ke orang tuanya, Pak, suamiku begini. Ini sudah salah. Anda sudah membuka suami kamu ke orang lain. Anda sudah buka cacatnya suamimu kepada orang lain. Ini salah. Anda sudah gak amanah di sini. Ayatul munafiki salah satu. Tanda munafik itu ada 3. Di antaranya wa idza tumina khana. Kalau Anda dipercaya, Anda khianat. Maka dengan Anda membocorkan rahasia suami kamu, berarti Anda mengkhianati kepada suami kamu. Maka selesaikan berdua. Ketika Anda lapor ke orang tua kamu, wahai istri,
Terus apa yang terjadi pada orang tua kamu? Wes sudah nak cerai aja. Dilihatin orang tua. Orang tua nggak paham agama lagi, malah nyuruh cerai. Maka pertanyaan, kalau cerai, gimana nasibmu? Gimana nasib anak-anakmu? Pikirkan matang. Jangan dengerin orang lain. Pikir. Baik. Ketika suami istri sudah selesai, Pak, udah selesai, alhamdulillah selesai. Pertanyaan kedua, apakah mertua yang kamu sudah sampaikan cacat-cacatnya dan kekurangannya suami kamu, kira-kira bisa akor nggak mertua dengan suami kamu? Belum mesti akor. Kamu akor, mertua kamu nggak akor. Susah lagi, tambah lagi masalah, Pak. Suami sudah nggak enak sama mertua nggak enak sama suami, malah masalah baru. Maka tutup rapat-rapat, selesaikan masalah kamu dengan suami kamu, gimana caranya. Nah, kalau sudah nggak bisa, pokoknya sudah titik-titik harus cerai, nggak bisa kan, nah baru minta solusi. Solusi kepada siapa? Kepada orang yang bisa menyelesaikan. Kalau orang tua kamu nggak bisa menyelesaikan, jangan cerita. Kepada orang yang bisa menyelesaikan. Karena ini berkaitan membongkar aib. Maka Anda harus menceritakan kepada orang yang itu ada harapan besar bisa selesai masalah. Dan dia harus amanah. Jangan cerita ke sembarang orang. Ini ibu-ibu kadang-kadang cerita temannya, Pak, teman akrabnya. Teman akrab itu apa? Dia bisa menyelesaikan masalah apa enggak? Curhat ke temannya, apalagi curhat ke status. Ini asa juga kadang-kadang ibu-ibu ini mumet atau gimana ya? Kok curhatnya ke status? Membaca apa statusnya gimana ya? Saya pikir status orang itu bisa baca loh, Pak. Loh, sekarang kalau antum angkat ke dunia maya, itulah sama aja orang bodoh loh. Membuka aib kamu di depan orang banyak, yang mana mereka itu akan ketawa. Kok dibuka di depan umum, gimana? Kemana kamu itu, kemana wahai wanita? Kemana kamu itu, kemana? Sudah, status itu alhamdulillah, enak-enak aja gitu loh. Alhamdulillah, itu aja alhamdulillah. Oh coba status, kurang kerjaan status saja itu. Makan bakso status. Makan sama suami status. Itu apa sih kayak gini ini? Pameran. Sudahlah, tinggalin kayak gini, tinggalin. Sibuk dengan yang lebih bermanfaat, ngapain bikin status? Saya tuh paling orang yang ngingkari status itu, Pak. Untuk apa itu? Kayak kurang kerjaan aja. Apalagi statusnya per jam ganti. Inilah megang HP aja tuh ibu-ibu itu. Sudahlah, kakek status rumah urusan ini. Begitu pula wahai suami. Antum punya masalah apa saja, diam. Selesaikan. Kamu sebagai pemimpin, selesaikan dengan lemah lembut. Selesaikan. Jangan kamu ember. Tahu ember, Pak? Kemana-mana. Itu bojomu itu. Piye-piye bagaimanapun itu istri kamu. Kok bisanya kamu itu ember ke orang lain itu gimana sih? Kemana otakmu itu, kemana? Istriku gini, suka ngeyel. Istriku selalu menuntut. Istriku, itu kamu itu gimana sih? Saya kadang-kadang kalau dicurhati suami itu, saya bilang, diam dulu. Maksudnya apa kau menceritakan istrimu ke saya? Selesaikan dulu. Kalau sudah nggak bisa, gimana solusinya, baru kita bahas bareng-bareng. Kalau enggak. Gitu loh, Pak. Jangan ember ya. Gimana waktu istri kamu loh, kok bisa loh itu istri kamu bongkar ke orang lain. Nah, mohon maaf ibu, nih mbak ini sering terjadi pada kasus berpoligami.
Saya nggak nyuruh suami kamu berpoligami, saya nggak nyuruh. Tapi kalau ada kata Allah takdirkan dia itu berpoligami, contoh nih, kemanakah sang istri permasalahan dia bawa kemana coba? Istri paling lari Pak ya. Lari kemana? Ke temannya. Kata temannya, udah kamu minta cerai aja wis, ngapain suami poligami segala. Itu salah. Salah Pak. Bukan begitu caranya. Dia itu sakit kepala dikasih endoplas. Mana bisa ketemu itu tambah masalah itu. Dia itu lagi sakit, yang harus obatnya itu dikasih Al-Quran, malah dikasihmu musik, tambah acur Pak. Maka sudah, suami istri yang kayak gitu itu sudah mutar blonting mentura, dapat temen sudah minta cerai aja daripada kayak gitu. Ini salah. Makanya jangan ke orang lain, udah orang lain pinggir. Saya akan tenang berpikir, minta kepada Allah supaya bisa sabar dan tabah. Begitu cara mainnya. Berpikir dengan bagus. Nangis gak ada masalah, hak kamu. Sampai welek nangis 2 hari 3 malam nangis orang masalah. Kenapa? Tapi nggak perlu Anda itu kemana-mana. Itu justru membuat masalah. Berpikir wahai istri. Karena Anda ini kalau minta cerai, siapa yang mau menikahi kamu itu siapa? Mikir. Kedua, taruhlah Anda yang menikahi kamu, belum mesti dia sebaik suami kamu. Ketiga, mikir anak-anakmu. Ketika anak-anakmu itu menjadi bapak tiri, apa nasibnya? Berpikir panjang. Jangan dengerin orang lain ngomong. Orang lain ngomong ketika kamu cerai, apakah temanmu akan bisa membackup kamu? Nggak bisa. Dia hanya ngomong tok. Maka berpikir ulang, minta kepada Allah petunjuknya, itu terbaik. Ada masalah apapun dengan suami, minta bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kemudahan dari Allah untuk menyelesaikan masalah dengan tenang. Ya ngerti lah, ngerti pengalaman Pak, pengalaman dan baca kitab. Paham insyaallah? Sudah jelas ya, suami berarti kan suami. Jangan kamu jadi ember ya. Itu istrimu itu, ingat-ingat istrimu itu. Piye-piye istrimu itu. Sejelek apapun dia itu istrimu, semarah apapun dia itu istrimu. Jadilah kamu itu pakaian untuk istrimu. Jangan kamu buka pakaiannya sehingga semua orang tahu. Semua orang tahu. Dan kalau semua orang itu tahu, sekarang dia jadi teman akrab kamu, apakah Anda jamin kalau dia akan selalu menjadi temanmu? Enggak bisa Pak. Habibaka aunan ma asa ayyakuna baghidatan laka abghid baghidaka aunan ma asa ayyakuna habibakan laka. Kalau seneng sama teman jangan terlalu seneng, besok bisa jadi dia dimusuhi. Kalau benci sama orang jangan terlalu benci banget, bisa jadi suatu hari dia menjadi teman akrabmu. Itu jelas kata Rasulullah Sallallahu. Nyatanya banyak Pak. Dulu kita itu teman akrab, nggak tahu kena virus apa, virus corona atau virus apa, bantai kita, membongkar aib-aib kita. Kita dulu cerita ke anak-anak, sekarang dibongkar aib-aib kita. Makanya nggak perlu cerita ke orang, nggak perlu Pak. Nggak perlu, walaupun teman akrab kamu, iya akrab saat itu, dan kita nggak bisa jamin setelahnya akan teman akrab pada kita. Nggak bisa. Diem, urusan itu diem. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu dulu ini biasa ibu itu ember ya. Oh enggak, kalau ibu-ibu yang masih sini nggak ember lah. Dan rata-rata umumnya ibu itu ember. Ember itu istilah Jawa ya. Ini Jawa semuanya kayak
Kayak Jawa banget kan. Maksudnya Jawa, tahu bahasa Jawa kan? Iya. Udah, lanjut. Ada pertanyaan? Alhamdulillah gak ada yang ngantuk Pak ya. Ngantuk Pak dengan Pak? Enggak ya? Mikir Pak ya? Mikir. Khair insyaallah. Nyantai Pak, kita ngaji nyantai, dipikir. Karena ngaji itu bukan selesainya, tapi ngaji itu kita mengevaluasi, memahami, menghayati. Kaidah kelima. Masya Allah. Kalau salah satu itu lagi marah, maka yang lain tahan marah. Kalau suami itu lagi marah, si istri apa? Jangan dibalas apa? Kemarahannya, harus diam. Ini kaidah Pak, penting banget ini kaidah ini. Sebab kenapa? Ini lihat nih. Suami marah, istri marah. Jadi apa? Api ketemu api, tambah gede apa tambah kecil? Tambah gede. Terus gimana caranya? Ya sudah, dia marah, biarin marah. Kamu jadi airnya, diam aja. Walaupun kamu itu suami kok dimarahi, iya, saat ini kamu harus apa? Ngalah demi kebaikan keluarga. Jadi kalau kamu dimarahin, diem aja dia. Pokoknya diem aja dimarahin. Diem aja. Mau diolok, mau diapa, diem aja. Kalau sudah selesai Pak, jangan dibalas. Ditulis di buku harianmu. Loh, ini ada maksud saya. Tuh ada ilmunya ini. Ditulis harian. Makanya kamu punya buku harian. Saya dimarahin istri bab ini jam sekian, hari sekian. Nanti ini Anda buka di 10 hari setelahnya atau sebulan setelahnya, pas lagi seneng-seneng Pak, sampaikan ke istri kamu, wah istriku, kamu marahin saya jam sekian, hari sekian. Hah? Apa? Nyambung gimana? Loh enggak Pak, enggak, bukan nyambung, enggak. Ini maksudnya gini, ini butuh di. Sebentar. Ini ada ilmunya. Ada ilmunya ini. Ini sudah dianalisis ini. Oh enggak. Saya baca kitab, Pak. Saya artinya ini sudah ya mohon maaf, kebetulan saya juga punya istri 4. Jadi saya bukan cerita ini harus saya sampaikan dulu biar jadi alhamdulillahnya bukan karena sombong, bukan, tapi ini harus cerita sedikit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi alhamdulillah ya, istri-istri kami ini kan ya masih muda-muda, 17, 18, ya 20, jadi gadis-gadis semuanya. Jadi ngurusinya juga harus ekstra gitu ya. Jadi harus paham karakternya, harus sabar. Nah ini plus boleh dikatakan pengalaman boleh, dan juga saya baca buku-buku banyak masalah ini karena saya harus paham, karena ini kan demi keutuhan keluarga saya sendiri kan gitu. Dan juga saya banyak buku membaca terkait dengan ini. Jadi ini sudah analisis, udah di uji coba gitu. Jadi prakteknya sudah Pak ya. Tapi ibu-ibu jangan, ini enggak ngajarin suami kamu untuk berpoligami, tidak. Karena poligami itu berat rasanya.
Kalau bukan karena tuntutan, nggak usah poligami. Punya istri satu lebih enak. Deal? Dah, deal ya. Dah, lanjut. Gini. Kenapa begitu? Ketika istri itu marah, misal contoh, Pak, antum punya kesalahan apa, contoh, atau anggap kamu tuh nggak salah sebenarnya, tapi ketika istri itu lagi marah, jangan menjelaskan dan membela diri. Dengar itu, jangan bela diri, dengerin sampai selesai istri itu marah. Walaupun kamu digoblok-goblokkan oleh istri kamu, diam. Kalau Anda ingin utuh keluarga kamu. Kenapa begitu? Ada saat mainnya ada waktu permainannya itu ada. Ketika dia marah, dia lagi marah Pak, golayan, lagi panas, biarin panas sampai selesai. Kenapa ketika selesai dia marah, kenapa nggak antum sampaikan? Jangan. Marah itu walaupun sudah reda masih bisa memungkinkan marah. Diam dulu. Cukup Anda jawab, iya saya minta maaf Bu. Udah cukup itu aja. Sambil catat. Kenapa nggak langsung dikasih tahu Pak? Nggak bisa. Karena ini redanya belum maksimal. Bisa menyulut lagi dia akan marah. Diam dulu aja. Nah, seminggu setelahnya atau melihat keadaan, ajaklah dia ke pantai. Ajak, seneng Pak, seneng. Sudah nyaman, enak, baru sampein. Sayangku atau nyeluk siapa, terserah panggilannya. Ya saya ingin nyampaikan dikit, bisa nggak? Gitu kan? Bisa. Kan sudah enak kan Pak, udah enjoy, sudah senang hatinya kan? Nih, baru sampein. Sampainya jangan marah-marah, nggak boleh marahin, nggak boleh. Anda sampaikan sebenarnya masalah kemarin itu yang benar begini, dan titik. Sudah itu aja, mikir Pak, itu mikir. Anda nggak perlu marahin, nggak perlu, sampaikan aja yang benar masalah kemarin itu begini. Nggak usah diteruskan diskusi, nggak perlu. Yang benar masalah ini begini, nggak titik. Udah selesai Pak, mikir istri itu Pak. Dan ini akan menjadikan istri itu sayang kepada kamu. Praktekkan. Tapi kalau dia marah, kamu lawan marah, memang dia kalah karena dia wanita kan Pak. Tapi goresan tamparan kamu itu nggak bakal bisa bersih dari hatinya. Goresan cacian kamu kepada istri kamu nggak bakal bisa terlupakan sepada hidupnya. Tanya sama istrimu. Ayo ibu-ibu, pernah dimarahin sama suamimu? Terlupakan nggak sampai sekarang? Enggak Ustaz, loh. Iya, nggak terlupakan Pak. Istri itu Pak, begitu modelnya wanita. Nggak perlu kita marahin. Sebenarnya istri itu Pak, istri itu saya baca kitab Akhbarun Nisa. Wanita itu mudah, sebenarnya mudah banget. Kita mau bawa kemana loh, mudah banget Pak. Asalkan kamu bikin dia itu senang, bikin dia bahagia. Istri itu Pak mau mengabulkan kamu poligami itu kecil banget loh, kecil banget Pak. Istrimu itu mau mengabulkan kamu berpoligami itu kecil banget, asalkan kamu bahagiakan dia, kamu itu sayang dia. Lo istri aja gak kamu bahagiakan, kamu marahin, gimana mau ngasih izin ke kamu itu gimana? Gak bisa lah, karena kesalahan kamu gitu loh. Kamu suka marahin, kamu suka mukulin, kamu suka nendangin, kamu suka marah ngomong tak, ya geli Pak telinganya istrimu itu, sakit hatinya itu. Dia itu menderita karena kamu. Gitu kan ibu-ibu? Ya enggak ibu? Ibu sabar, maksudnya itu enggak mau buka rahasia itu. Gitu loh. Khair insyaallah. Nah, dilihat ini insyaallah pahamnya pada ini tolong.
Jadi wahai suami kamu, wahai suami, walaupun Anda pejabat di luar, walaupun Anda ustadz di luar, walaupun Anda kiai di luar, walaupun Anda polisi, tentara, kalau sudah masuk rumah Anda statusnya suami, bukan statusnya ustadz. Paham gak ini? Kadang-kadang kan ustadz kan gaya gitu kan, aku ustadz, kenapa aku nyuci piring, kenapa aku nyapu lah. Kalau sudah di rumah itu statusnya suami, bukan status ustadz, bukan status direktur, bukan, status suami. Perhatikan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah apa? Status suami. Ketika Aisyah ditanya, fakaifa, maka bagaimana Rasulullah bi ahli, dengan keluarganya? Apa kata Aisyah? Kama kana rajul bi ahli, sebagaimana laki-laki yang kepada istrinya, dia menjahit baju. Biasa Nabi. Itu dalil, jadikan suami kamu di rumah itu jadi suami. Udah jelas ya? Ya, kalau kamu di luar bisa memerintah, bisa marahin, bisa apa, itu orang luar, Pak. Kalau sudah istri nggak bisa lagi. Bagaimanapun kamu itu suami. Pahami ini ya, pahami status, Pak ya. Jadi bapak itu punya status banyak, status kiai, status ustadz, status direktur, itu di luar. Di rumah jadi suami, harus nyapu, bantu istri, harus cuci piring, iya, mijitin istri, bang tolong pijitin saya bang, enak aja aku ustadz minta pijut lagi. Astagfirullah. Terjadi itu, enak aja aku ustadz minta pijitin. Iya, kalau kamu di luar ustadz, tapi di rumah adalah suamiku. Jelas insya Allah. Kurang 20 menit. Ada pertanyaan? Masuk berapa kaidah? Baru 5 ya? Ada pertanyaan 5 kaidah? Boleh sambil menulis lewat apa? Kertas. Barangkali malu. Nah, gak apa-apa Pak, gimana? Ada masalah? Sampaikan pertanyaan. Karena gak mungkin kita mau ngejar masih 35, kurang berapa? 30 lagi kaidah nih. Baru di 5 kaidah. Menit pertanyaan. Ustaz, apakah kaidah itu diambil Al-Quran atau Sunnah yang sahihah seperti kaidah dalam akidah fikih tersebut? Kaidah itu, kalau kaidah fikih itu pengambilan hukum jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari tatabuh, hasil penelitian. Penelitian yang banyak dari pendapat dari Imam Syafi'i, sehingga ada muncul kaidah menurut Imam Syafi'i. Ini kan hasil penelitian. Jadi hukumnya Imam Syafi'i itu dilihat, diteliti. Oh, hukumnya begini, berarti kaidahnya begini. Nah, kaidah kita ini adalah yang nomor 3, melalui apa? Penelitian. Nah, ketika melalui penelitian bisa diambil, bisa tidak. Paham ya? Diambil kalau itu pas sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak pas, nggak butuh diambil. Apalagi kaidah membangun keluarga. Ini rata-rata yang saya pelajarin itu hasil analisa.
Paham ya? Hasil penelitian oleh sebagian para ulama, begini loh hasilnya. Bahkan ada di tesis masalah keluarga itu juga menyebutkan hasil penelitian. Nah, namanya hasil penelitian bisa ditolak, bisa diterima. Kalau ada kata-kata cocok ditolak. Kalau enggak, kalau cocok diterima itu. Hatta kaidah fikih juga ada kaidah fikih itu, ada kaidah yang mujma' yang disepakati, ada kaidah mangsusah ada nasnya. Maka kaidah yang ada nasnya dan kaidah yang itu disepakati wajib diterima. Adapun kaidah yang itu hasil penelitian bisa ditolak dan bisa diterima. Ustaz, ketika istri belum bisa membuat rapi rumah, membuat rumah itu rapi, mungkin karena capek dan lain-lain, sementara suami dalam hatinya tidak suka, apakah istri berdosa karena tidak bisa membahagiakan hati suami? Syukron. Di sini ada dua hukum. Hukum pertama, dosa ataukah tidak dosa, ini hukum pertama. Hukum yang kedua, pembahasan kita kan bagaimana rumah tangga romantis dan bahagia. Kalau kita memacu untuk rumah tangga bahagia, maka berarti suami harus sabar. Istri, yuk bagaimana upaya untuk bisa memenuhi apa keinginannya suami. Jangan langsung marah, jangan langsung pegat, talak. Itu kan bukan caranya begitu kan. Nah, kalau urusan dosa, kita punya kaidah. Apa kaidahnya? Saya punya buku hak istri kepada suami, ya, suami kepada istri. Alhamdulillah berbahasa Arab dan ada terjemahannya. Di antara permasalahannya keluarga ini kan istri nggak tahu haknya, apa yang harus dia lakukan kepada suami. Suami juga nggak ngerti haknya, apa yang harus diberikan kepada istrinya. Karena sama-sama bodoh terkait dengan haknya, terjadi permasalahan. Jadi memang istri itu adalah wajib taat. Bahkan sumber rumah tangga yang akan bahagia dan abadi kalau istri itu taat kepada suami. Taatnya istri kepada suami diikat dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau ketaatan itu tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu ada dalam kebaikan. Sehingga kalau perintahnya istri, perintahnya suami kepada istri yang berbau maksiat, tidak boleh taat. Poin yang kedua adalah diikat dengan kemampuannya istri. Mafhum? Kalau perintahnya suami yang istri itu nggak mampu, maka istri tidak menjalankannya, dia nggak berdosa. Kenapa? Karena di dalam kaidah syarak taklif pembebanan itu diikat sesuai dengan kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Diikat semua pembebanan yang Allah bebankan itu diikat sesuai dengan kemampuan. Dua poin ini praktekkan kepada pertanyaan tadi. Suami memerintah istri supaya rapi rumahnya. Ini maksiat apa enggak? Maksiat apa enggak? Enggak maksiat. Kedua, istri mampu atau enggak mampu? Lah itu kan, kalau mampu wajib dilakukan. Tapi ketika
ketika dia sakit, dia apa, sehingga dia belum apa sempat untuk melakukannya, maka apakah istri berdosa? Tidak berdosa, karena waktu itu dia nggak mampu karena sakit. Tinggal didiskusikan kepada suami. Suami yang baik pasti akan menerima apa? Uzurnya. Kalau suami nggak baik, sukanya marah-marah aja, itu takdirnya antum dapat suami yang kayak gini nih. Ya harus sabar. Kalau suami yang baik, insya Allah akan berpikir baik kan. Iya ya. Jangankan itu, istri, nanti kita akan sebutkan kaidah-kaidah nanti. Masih ada kaidahnya Pak. Jangankan itu, istri belum menyampaikan uzurnya, suami harus memberikan uzur. Suami harus memberikan uzur. Itu belum menyampaikan uzur loh. Suami harus sudah menyampaikan, harus memberikan uzur. Contoh, suami datang dari kerja, istri belum masak, rumah masih kotor. Gimana? Suami berpikir marah-marah atau enggak? Pertanyaan saya, kalau marah, apa fungsinya kamu marah? Apakah dengan kamu marah langsung seling bersih semuanya? Enggak mungkin kan? Terus apa faedahnya marah? Tahan marah kamu ya suami. Berikan uzur istri kamu 500 uzur kepada dia. Mungkin istriku begini, insya Allah legowo, enak hati kamu. Tapi kalau kamu marah, terus apa yang kamu dapat dari kemarin itu apa? Teori Pak, susah mempraktekannya. Ya enggak? Ini teori, susah mempraktekannya. Lu kok bisa? Ya saya juga manusiawi kan. Tapi ditahan marah itu. Terus gimana terbaik? Sudah, kamu masak, kamu nyuci, kamu nyapu, masya Allah, ini laki-laki gini lah. Maka suami istri kamu akan apa? Terpesona. Ya Allah, gak usah marah, dia akan sadar diri. Ya Allah, istriku capek-capek dari kerja, nyapu, masak. Ya Allah Pak, langsung support nang istrimu Pak, nangis. Daripada kamu marahin, itu adalah Anda itu ngasih pembelajaran ke istrimu sebenarnya. Itu sudah pukulan telak ke istri kamu tanpa dia sadar, tanpa dia tersakiti. Daripada kamu marah-marah, apa fungsinya marah-marah? Gak menyelesaikan masalah. Teori Pak, berarti praktek. Ibu-ibu, kira-kira kalau pas gitu terus kemudian suami itu langsung masak, terus suami kamu itu langsung apa? Menyapu, cuci piring, kira-kira ibu senang apa enggak? Oh senang jawabannya, iyalah. Naluri. Bagaimana caranya jika orang lain sudah ikut campur, mertua atau orang tua, dan keluar saran untuk cerai atau lepaskan? Apa sebaiknya suami atau istri lakukan untuk memperbaiki? Saran Ustaz, abaikan kedua saran itu, abaikan dulu, kumpul lagi dengan suami. Nanti ada sih kaidah-kaidahnya, cara menanggulangi permasalahan plus solusinya ada. Ini harusnya berurut Pak. Ini kaidah pertama ini. Ini kita ada kajian ini kaidahnya dulu. Kaidah kedua, pelajaran kedua nanti ada sebab munculnya permasalahan. Dalam rumah tangga itu kan apakah permasalahan kan apa saja itu? Munculnya 1, 2, 3. Baru tahu sebab, terus 3 apa? Solusinya. Nggak bisa ini selesai kajian, selesai semuanya, enggak. Harus ada fase-fasenya. Nah kayak gini, abaikan saran dulu tuh, abaikan. Anda sama suami, ayo ketemu lagi, apa yang menjadi pemicunya, kamu itu kenapa dan dia kenapa, satukan dulu misinya ini. Apa yang menjadikan pemecah ini apa?
pemecahnya ini apa, benang merahnya ini apa, udah itu harus ketemu, harus ketemu. Kalau keduanya sudah pingin, yuk kita akan kembali, kita perbaiki kembali. Setelah itu apa yang menjadi pemicu jauhi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bisa menjalin hubungan kembali. Karena apa? Selama masih bisa dijalin Pak, jalin ulang daripada menjalin apa? Sesuatu yang baru, yang itu mesti akan bisa terjalin seperti jalinan yang awal. Nah, Ustadz, saya udah lebih dari 3 kali ngomong talak. Alasannya karena emosi. Gimana status pernikahan saya, Ustadz? Sebenarnya Bapak Ibu, kita juga harus belajar bab talak, bab khulu. Ini harus dipelajari. Sebenarnya masih panjang urusan rumah tangga ini, masih panjang hukum-hukum syariahnya ini, masih panjang kayak ini kasusnya kayak ini. Saya sampaikan dulu sebagai mukadimah, semoga bisa dipahami Pak ya. Talak itu ada 2, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Kapan dihukumi talak sunnah? Kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Apabila engkau wahai Nabi ingin menceraikan istri kamu, ceraikan di masa waktunya, di masa iddahnya. Kapan masa iddah kita melepaskan talak? Yaitu dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih adalah ketika selesai haid dan belum dikumpuli. Ditanya itu, selesai haid dan belum dikumpuli. Ini masa waktu pentalakan, dan ini adalah talak sunnah. Sudah Pak ya? Jadi kalau Anda lagi nguring-nguring ke istrimu dan pengen menceraikan, tunggu dulu. Jangan kok langsung kamu talak. Padahal baru kemarin kamu kumpulin, ya nggak bisa. Itu namanya talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Namanya talak bid'ah. Terus gimana? Tunggu dulu, sabar. Kamu talak nanti, ya wis sabar dulu, sabar dulu. Nah, kalau nanti sudah selesai haid, udah ya, bersih, nah saat itulah kamu kutalak. Baru namanya talak sunnah. Ini talak yang jatuh Pak. Adapun talak bid'ah yang selain di situ, selain waktu itu, ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Apakah dianggap ataukah tidak dianggap? Ini panjang pembahasannya. Yang saya kuatkan pendapat jumhur ahli ilmi bahwasanya tolaknya nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Karena man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapapun orangnya yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah menjatuhkan talak di selain talak sunnah, ini berarti bukan perintahnya Nabi, berarti tertolak. Kalau tertolak berarti batal, berarti nggak dianggap. Jadi kalau kita setelah dijimai kita marah-marah 100 kali pun kamu menjatuhkan talak, percuma, nggak dianggap. Paham apa nggak ini? Rata-rata teman-teman nggak paham ini. Pokoknya kalau udah menjatuhin talak harus gimana? Enggak dianggap. Tunggu dulu. Wes. Nah makanya sekarang kalau sudah paham ini,
Maka kita masalah baru. Ini belum dikumpulin. Ya kan, selesai haid itu kan, selesai mandi, selesai haid, belum dikumpulin. Nah, kamu marah-marah. Berangkat jima, marah-marah Pak. Nah, lalu kamu jatuhkan talak. Nah, ini permasalahan baru. Apakah talaknya marah itu sah atau tidak sah? Khilaf panjang di antara para ulama. Yang paling kuat pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan dalam kitab Tahdhibus Sunan, marah punya keadaan. Keadaan pertama, kalau marahnya dia sampai dia nggak sadar, sedangkan dia nggak sadar apa yang dia keluarkan itu apa, dia nggak sadar keluar apa dari lisannya, dia nggak sadar, maka ini talak nggak dianggap. Karena apa? Karena dia nggak sadar, kayak orang gila. Bisa dipahami? Karena ada sampai marah Pak, nggak tahu betul apa keluar yang dari lisannya itu, nggak sadar, kayak orang gila gitu. Marah sudah memuncak, memuncak sehingga dia nggak sadar keluar apa yang dia keluar itu, nggak sadar, maka talak yang demikian nggak dianggap. Ini ulama sepakat. Kenapa sepakat? Karena nggak sadar. Karena innamal a'malu binniyat. Anak nggak punya keinginan untuk mentalak, kan nggak sadar gitu ya. Yang kedua, kalau marah itu baru awal-awal Pak, baru awal-awal. Kalau talak itu baru awal-awal, kalau marah itu baru awal-awal, dan insya Allah kalau baru awal sadar apa yang dia katakan, maka talaknya jatuh. Yang ketiga, yang ini masalah Pak, tengah-tengah, juga nggak di awal dan juga tidak memuncak. Ini yang susah menghukuminya, karena tengah-tengah. Tapi ya pendapat yang paling kuat, tanyain ke yang menjatuhkan talak, dan harus takut sama Allah. Ketika kamu itu sadar nggak? Ya sadar, ya wis, sadar kok, ya sudah. Enggak Ustaz, saya nggak sadar sama sekali, ya sudah. Kaki gimana, itu urusan dia kan Pak. Kita nggak mungkin bisa menghukumi, kita hanya globalnya aja. Kaidah pertama begini, karena pertama, karena kedua, karena ketiga. Nah, maka pertanyaannya di sini, gimana alasan emosi? Tanya emosinya sampai seberapa ini? Level pertama, apa level ketiga atau kedua? Hukumnya sudah kami jelaskan tadi. Nah, sudah, alhamdulillah Pak ya, selesai kan sampai jam 3. Kaidah-kaidah rumah tangga bahkan tidak selesai di sini aja, bahkan kita mungkin sebab permasalahan rumah tangga itu dari sisi apa aja, dan yang nomor 3, solusi dalam menghadapi permasalahan ini kayak gimana. Dan masalah rumah tangga itu masalah penting Pak. Demi Allah, kita punya masalah di luar itu lebih ringan daripada masalah di dalam rumah. Iya apa enggak? Sepakat enggak ini? Ya wis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.